warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvita Aprilia dan juga rekan-rekan saya. Saya Dirta Edlan Reni, saya Gadis Agedula Asitar, saya Dila Angelina Ramadjani, dan ini rekan saya. Saya Fira Aulia Nafis. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan proyek Citizen Kewarganegaraan dengan kasus penipuan. Selamat menyaksikan. Penipuan yang memanfaatkan media sosial dengan kedok menawarkan kerja paruh waktu di umum. Tergiur dengan pembelian kredit barang murah, ratusan ibu-ibu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penipuan dan terjerat pinjaman online. Akibat bulus Cilandak yang diduga dijadikan markas kejahatan cyber oleh belasan warga negara asing. Berbagai kasus penipuan terus terjadi di Indonesia, mulai dari yang sederhana hingga yang memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI. Penipuan merupakan tindak pidana yang dapat merugikan banyak pihak, di mana pelaku berusaha memperoleh sebuah keuntungan secara tidak sah dengan memberikan informasi yang salah, sehingga membuat korban melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, modus penipuan semakin beragam dan juga sulit dideteksi sehingga masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan juga kewaspadaan agar terhindar dari kejahatan ini. Pelaku penipuan di Indonesia dapat dijerat dengan beberapa pasal hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 378 KUHP, penipuan diatur secara umum dengan unsur pokok berupa penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu kepadanya. Tindakan ini termasuk kejahatan yang dilakukan dengan niat memperoleh keuntungan secara tidak sah, melalui cara yang menyesatkan orang lain. Konsekuensi hukum bagi pelanggar pasal ini adalah pidana penjara maksimal 4 tahun. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE diatur mengenai penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Pasal ini melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Ancaman hukumannya adalah penjara selama 6 tahun dan denda senilai 1 miliar. Selain itu, pasal 495 KUHP baru juga memuat ketentuan serupa yang menegaskan bahwa tindakan penipuan baik dilakukan secara langsung maupun melalui media digital, tetapi merupakan tindakan pidana yang dapat dijerat hukum. Dalam praktiknya, pelaku penipuan, khususnya penipuan online, dapat dijerat dengan pasal yang berlapis, yaitu gabungan antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dengan penerapan pasal berlapis ini, ancaman hukuman menjadi lebih berat, tergantung pada sejauh mana unsur-unsur pidana dalam masing-masing pasal tersebut terpenuhi. Untuk mencegah terjadinya penipuan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan serta mengenali berbagai modus yang sering digunakan oleh pelaku. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Kenali ciri-ciri penipuan, waspadai janji keuntungan tidak masuk akal. Hindari tawaran investasi, hadiah, atau promosi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Periksa informasi kontak. Pelaku penipuan seringkali menggunakan akun media sosial dan email yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor rekening, dan juga kode OTP terhadap orang yang tidak dikenal. Jangan terburu-buru. Modus penipuan sering memanfaatkan tekanan waktu untuk membuat korban panik dan segera bertindak tanpa berpikir panjang. Yang kedua, gunakan sumber resmi verifikasi informasi. Selalu pastikan kebenaran informasi yang mengatasnamakan lembaga atau perusahaan besar dengan memeriksa langsung ke situs atau kontak resmi. Gunakan platform terpercaya untuk kegiatan seperti lelang. Gunakan hanya situs resmi pemerintah seperti lelang.go.id. Periksa izin usaha jika berkaitan dengan investasi atau kegiatan keuangan. Pastikan perusahaan telah terdaftar diawasi oleh otoritas jasa keuangan. 3. Laporkan kasus penipuan. Jika Anda menjadi korban atau menemukan indikasi penipuan, segera lakukan pelaporan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain
Lapor ke polisi. Buat laporan melalui kantor polisi terdekat atau melalui layanan pengaduan daring. Laporkan nomor penipu. Untuk penipuan melalui telepon atau pesan singkat, Anda dapat melaporkan nomor tersebut di situs resmi. Laporkan ke Kominfo jika penipuan terkait konten digital, situs palsu atau pinjaman online ilegal. Kirim laporan ke Kominfo melalui email atau WhatsApp. Laporkan ke OJK untuk kasus penipuan di sektor keuangan atau investasi. Kita dapat mengadu melalui Indonesia Anti-Scam di situs OJK resmi. Dengan mengenali ciri-ciri penipuan menggunakan situs resmi serta melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan, masyarakat dapat membantu mencegah meluasnya kejahatan ini dan melindungi diri serta orang lain dari kerugian akibat penipuan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!